pencerahan. Ye Xie termenung sejenak memikirkan yang diucapkan oleh Dewa Kipas. Dia tersenyum bahagia, ini adalah Dao. Aku akhirnya berhasil mengatasi kebuntuan dari kultivasiku. Ye Xie segera duduk bersila seperti pemuda Asura lain, dia tak mau melewatkan kesempatan ini untuk menerobos ranah kultivasinya ke jenjang yang lebih tinggi. Ye Fei segera bertekuk lutut di hadapan Fang Yuan dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih Dewa Kipas telah membantu kami para pemuda Asura dalam memahami Dao. Aku telah memutuskan jalan kultivasi yang kulalui sebenarnya adalah teknik tinju dan tidak seharusnya aku mengambil jalan berpedang. Fang Yuan membuka kedua matanya dan terkejut melihat hampir semua pemuda Asura malah mendapatkan pencerahan dari ucapan konyol yang sengaja ia ucapkan agar terlihat seperti dewa asli saja, dan tak pernah terbersit di benaknya akan membantu para pemuda Asura ini untuk mendapatkan pencerahan dalam kultivasi mereka. Fang Yuan melipat kipas bambunya dan mendekati perisai, kemudian menjentikkan jari tangannya sehingga perisai itu hancur berkeping-keping seperti butiran salju. Wasit pertandingan yang merupakan penatua klan Ye terkejut melihatnya, dia tidak menyangka Dewa Kipas menghancurkan perisai itu dengan mudah dan menduga-duga Dewa Kipas mungkin bukanlah dewa tingkat rendah dari dunia surgawi. Namun, ia berasal dari salah satu tanah suci istana surgawi, makanya kekuatannya sulit dibayangkan. Ayo kita istirahat Dewi Ling. Fang Yuan berjalan dengan santai melewati para pemuda Asura yang sedang larut dalam meditasi mereka. Ah, sungguh membosankan. Sahut Fang Ling mengira akan terjadi pertarungan yang membuat langit bergetar dan bumi terbelah. Namun, yang ada hanyalah latih tanding ringan saja. Fang Yuan mencubit pipi Fang Ling hingga memerah. Dasar anak nakal. Sudah kukatakan jangan membuat kita menjadi pusat perhatian. Fang Ling tertawa terkekeh-kekeh, sedangkan penatua klan Ye masih bingung dan menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Musuh abadi kami malah membantu Asura menjadi kuat, gumam penatua klan Ye itu. Dia menatap mereka cukup lama dan kemudian terbang ke arah kediaman klan Ye. Ye Langtian terkejut mendengar laporan dari penatua tentang para pemuda Asura kliennya yang mendapat pencerahan setelah melakukan latih tanding dengan Dewa Kipas. Dia sangat senang dan memerintahkan seluruh klan Ye tidak boleh memusuhi Dewa Kipas maupun Dewa Ling. Bila di kemudian hari mereka bertemu di medan perang maka seluruh anggota klan Ye diwajibkan untuk menghindarinya, tentu kecuali dirinya yang masih penasaran sekuat apa sebenarnya Dewa Kipas. Kalau dirinya menang melawan Dewa Kipas maka ia tidak akan membunuhnya. Sedangkan bila ia kalah dan terbunuh maka itu akan menjadi suatu kehormatan baginya mati di tangan musuh yang telah ia akui kehebatannya. Beberapa hari pun berlalu, klan Ye telah mempersiapkan keberangkatan pejuang Asura yang akan menghadiri pertemuan 4 Raja Asura di Kota Hantu. Rombongan klan Ye ini akan dipimpin langsung oleh Ye Langtian dan beberapa pemuda Asura berbakat tinggi juga akan ikut, termasuk Ye Xie, Ye Jing, Ye Fei, dan Ye Yue. 100 pejuang Asura senior akan menjadi ujung tombak dalam perjalanan menuju ke kota hantu ini. Mereka adalah pejuang Asura yang telah malang melintang melewati ribuan pertarungan hidup mati melawan iblis dan dewa, sehingga kehebatan mereka tidak diragukan lagi. Dewa Kipas. Ye Jing mengetuk pintu kamar Fang Yuan. Kita akan berangkat ke kota hantu.
katanya lagi. Fang Yuan segera membuka matanya dan berhenti bermeditasi, kemudian membangunkan Fang Ling yang masih terlelap dalam tidurnya. Ada apa ayah? Di luar masih gelap, kenapa ayah membangunkan aku? Fang Ling mengerutkan keningnya. Kita akan berangkat ke kota hantu, sahut Fang Yuan sembari membuka pintu dan Ye Jing langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Ye Jing menuntun Fang Yuan ke kereta kuda siluman dan dirinya yang langsung menjadi kusirnya. Fang Yuan tidak menyangka gerbong kereta kuda siluman itu dilengkapi oleh formasi sihir yang membuat aura orang yang ada di dalamnya tidak dapat dirasakan dari luar gerbong kereta kuda siluman. Klan Ye ini benar-benar pejuang Asura yang memegang janji mereka. Bahkan mereka membuat formasi sihir ini agar kami tidak mendapat masalah dari Asura klan lain. Namun, Fang Yuan bingung kenapa hanya ada satu gerbong kereta kuda siluman saja. Di mana yang lain? Rombongan Patriark Ye telah menuju luar gerbang kota lebih dulu. Kita akan berada di barisan belakang nantinya, sahut Ye Jing yang langsung memukul punggung kuda siluman dengan cambuk agar segera berlari. Oh begitu. Fang Yuan tidak bertanya lebih jauh lagi. Dia langsung duduk berkultivasi menyerap energi spiritual di sekitarnya, sedangkan Fang Ling kembali tidur. Apakah kamu khawatir aku akan meninggalkan Dewa Kipas itu, Xie? Ye Langtian bertanya pada Ye Xie yang satu gerbong kereta kuda siluman dengannya. Iya, ayah. Seharusnya aku bersama mereka saja. Aku takut ada yang sengaja menyakiti mereka nanti, sahut Ye Xie dengan ekspresi wajah cemas. Tidak perlu khawatir, Xie. Aku telah memerintahkan Ye Jing yang menjadi kusir mereka, sehingga tidak akan ada yang berani mencoba-coba menyakiti mereka, seru Ye Langtian sembari menatap keluar jendela. Kereta kuda siluman yang mereka gunakan melaju dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, mereka telah mencapai jarak 1 mil. Namun, dunia abis itu sangat luas sekali sehingga butuh waktu sebulan untuk mencapai kota hantu yang berada di dekat wilayah tengah yang dikuasai oleh dewa. Selama perjalanan, rombongan klan Ye ini tidak pernah berhenti melaju, karena Asura itu sama seperti kultivator, mereka juga tidak butuh makan dan tidur. Apa yang terjadi? Kenapa pepohonan di sekitar bekas jalur kereta kuda siluman ini menjadi gersang? Iblis tingkat rendah yang sedang berpatroli kebingungan melihat daerah yang dilalui rombongan klan Ye tiba-tiba menjadi gersang. Kita harus mengirim informasi ini pada Bos Guijing, sahut iblis lain. Benar, sahut yang lainnya sembari menulis pesan dan mengirimnya dengan elang siluman. Episode sebelumnya. Masih belum cukup untuk mengalahkan aku. Episode berikutnya. Iblis Guijing. Iblis Guijing. Oh, sepertinya para Asura telah bergerak. Apakah mereka akan memulai perang melawan dewa? Aku harus memberitahu ini pada Dewa Iblis. Guijing tersenyum lebar membaca gulungan kertas yang dikirim oleh bawahannya. Dewa Iblis sebenarnya menguasai wilayah selatan dunia abis, akan tetapi Dewa Iblis mengirim para iblis bawahannya untuk mengacau di wilayah milik Dewa dan Asura, makanya iblis bisa ditemukan di mana-mana di dunia abis. Dalam beberapa tarikan napas, pesan yang dikirim oleh Guijing telah mendapatkan jawaban dari Dewa Iblis yang ia layani. Sudut bibirnya memancarkan seringai jahat,
karena ia telah lama menunggu momen ini untuk melakukan serangan terbuka terhadap Asura dan ia ingin melengkapi koleksi bonekanya dengan pejuang Asura. Perintahkan semua iblis untuk menuju Gunung Kematian. Kita akan menyergap mereka di sana. Hahaha. Gui Jing tertawa terkekeh-kekeh yang diikuti gelak tawa bawahannya. Ribuan iblis tingkat rendah langsung bergerak menuju Gunung Kematian. Dari permukaan tanah juga muncul ratusan mayat hidup yang dibangkitkan melalui teknik darah milik Gui Jing. Sudah 10 hari berlalu rombongan klan Ye melaju menuju kota hantu. Tidak ada kendala apapun sepanjang perjalanan mereka. Siluman dan iblis yang kadang-kadang muncul menghadang Asura juga tidak terlihat. Seolah-olah jalan yang mereka lalui telah disterilkan lebih dulu. Namun, tiba-tiba Fang Yuan merasakan energi spiritual yang telah tercemar oleh energi spiritual iblis dan ia mengedarkan energi spiritualnya untuk melihat situasi di luar. Ternyata mereka akan melewati gunung yang sangat gersang, kerangka binatang spiritual ada di mana-mana. Tempat apa ini? Aku tidak pernah mengingat ada tempat seperti ini saat menjadi dewa tingkat rendah. Gumamnya. Kita telah memasuki Gunung Kematian, Dewa Kipas. Seru Ye Jing agar Dewa Kipas tidak bingung karena tiba-tiba kuda siluman bergerak sangat lambat memasuki tempat ini. Kuda siluman itu tertekan dengan aura iblis yang sangat pekat yang ada di sana. Kenapa tempat ini disebut dengan Gunung Kematian? Fang Ling bertanya karena penasaran. Aku juga sebenarnya sangat penasaran, tetapi aku malu menanyakannya. Untung saja Linger memiliki rasa penasaran yang tinggi. Gumam Fang Yuan. 100 tahun yang lalu Dewa Iblis disergap oleh pejuang Asura dari klan Yan dan ternyata Dewa Iblis itu adalah penjinak binatang spiritual, sehingga ia langsung mengerahkan ribuan binatang spiritualnya melawan pejuang Asura dari klan Yan itu. Ye Jing menceritakan pertarungan itu berlangsung selama 100 hari, ratusan pejuang Asura dari klan Yan tewas dalam pertarungan itu. Untung saja di pihak mereka ada 5 pejuang Asura yang merupakan murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang, dan kelima murid-murid itulah yang membunuh Dewa Iblis, sehingga Gunung Kematian ini dipenuhi oleh energi spiritual iblis walaupun Dewa Iblis itu telah mati. Fang Ling merasa bulu kuduknya berdiri karena membayangkan pertarungan itu sangat mengerikan sekali. Karena perlu waktu 100 hari untuk mengalahkan Dewa Iblis itu. Bukankah tempat ini adalah harta karun yang kubutuhkan? Gumam Fang Yuan tersenyum lebar sehingga Fang Ling langsung mengerutkan keningnya curiga ayahnya akan melakukan hal aneh lagi. Fang Yuan duduk bersila dan memejamkan matanya. Kemudian ia menggunakan teknik pernapasan alam menyerap energi spiritual iblis yang ada di Gunung Kematian itu secara besar-besaran. Para Asura lain terkejut merasakan energi spiritual iblis tiba-tiba bergerak ke arah gerbong kereta kuda siluman yang dikendalikan oleh Ye Jing. Namun, tiba-tiba suara telepati dari Fang Yuan terdengar di seluruh pikiran para Asura. Fang Yuan mengatakan kalau ia sedang melakukan teknik pemurnian terhadap energi spiritual iblis yang ada di Gunung Kematian. Sebagai dewa sudah tugasnya melenyapkan energi spiritual jahat seperti ini, karena energi spiritual iblis ini membuat tanam-tanaman tidak bisa tumbuh lagi. Ini adalah tugas mulia yang harus ia laksanakan walaupun tempat ini bukan wilayah milik dewa. Namun, kenyataannya Fang Yuan sebenarnya memurnikan energi spiritual iblis itu menjadi ki api Phoenix agar kekuatannya meningkat drastis.
Guijing terkejut merasakan terjadi fluktuasi energi spiritual pada Gunung Kematian. Apakah ini dilakukan oleh Asura dari klan Ye itu? Gumamnya karena menurut bawahannya setiap jalan yang dilalui oleh kereta kuda siluman milik klan Ye, maka wilayah di sekitarnya akan menjadi gersang. Gersang. Guijing menjadi ragu dan curiga ada pejuang Asura dari klan Ye yang menjadi murid Tanah Suci Surgawi. Tanah terlarang. Kalau dugaannya benar, maka ia dipastikan akan kalah walaupun ia memiliki ribuan iblis yang mendukungnya. Kami melihat kereta kuda siluman klan Ye. Seru iblis tingkat rendah pada Guijing. Guijing bingung. Apakah harus mundur atau tetap mengikuti rencana awalnya untuk menyerang klan Ye? Namun, ia juga takut kalau Dewa Iblis akan marah karena dirinya membiarkan para Asura mencapai kota hantu dengan selamat. Bunuh semuanya. Aku akan menjadikan mereka sebagai bonekaku. Sahut Guijing sembari menunjuk ke arah kereta kuda siluman yang ditumpangi oleh Patriark Ye Langtian. Ribuan iblis tingkat rendah berhamburan menuju rombongan klan Ye. Dari permukaan tanah juga bermunculan kerangka Asura klan Yan dan kerangka binatang spiritual. Yang paling menakutkan adalah munculnya kerangka Dewa Iblis yang dulu mati di sini dalam perang 100 tahun yang lalu. Pejuang Asura klan Ye berhamburan keluar dari gerbong kereta kuda masing-masing dan menyerang iblis tingkat rendah yang mendekati mereka. Ye Xie melayang di dekat Ye Langtian. Apakah kita akan meminta bantuan Dewa Kipas untuk memurnikan mayat-mayat hidup ini agar kita fokus menghadapi iblis tingkat rendah itu? Namun, Ye Langtian menggelengkan kepala karena klan Ye-nya sudah terlalu banyak mendapatkan kebaikan dari Dewa Kipas. Dia takut bila mereka terus bergantung pada Dewa Kipas. Lama-lama Asura klan Ye akan menjadi pengikut dewa dan melupakan dendam abadi dari leluhur Asura yang bersumpah akan melenyapkan dewa dari surga. Pejuang Asuraku. Hancur semua iblis rendahan ini sesegera mungkin agar kita sampai tepat waktu ke kota hantu. Suara Ye Langtian menggelegar ke seluruh Gunung Kematian. Guijing tersenyum lebar, karena hanya merasakan aura milik Ye Langtian saja yang paling kuat di antara para Asura ini dan ia yakin hanya dengan kerangka Dewa Iblis sudah cukup menghadapinya, karena walaupun cuma kerangka saja. Dewa Iblis ini masih mampu mengeluarkan 30% dari kekuatan aslinya. Tangkap Asura itu untukku, Dewa Iblis. Seru Guijing. Kerangka Dewa Iblis menganggukkan kepala dan terbang ke arah Ye Langtian. Energi spiritual berwarna hitam pekat berbentuk bulan sabit melesat ke arah Ye Langtian. Beberapa pejuang Asura yang sedang bertarung melawan iblis tingkat rendah langsung terpotong oleh serangan itu. Mundur ke belakangku Sier. Seru Ye Langtian sembari mengayunkan pedangnya. Dari tubuhnya muncul siluet manusia berwarna kulit merah dengan 7 tangan dan setiap tangannya memegang pedang panjang. Jurus pedang 7 pertapa. Ye Langtian menebas ke arah energi spiritual berwarna hitam berbentuk bulan sabit dari kerangka Dewa Iblis. Boom! Dua energi spiritual yang sangat besar saling berbenturan, sehingga Gunung Kematian bergetar hebat dan Fang Yuan yang sedang bermeditasi langsung tersungkur mencium lantai gerbong kereta kuda. Ah! Sial! Kenapa mereka bertarung secara berlebihan sekali? Gerutu Fang Yuan. Masih banyak energi spiritual iblis di sini, sangat sayang sekali bila dibiarkan mubazir. Linger.
Jaga ayah agar tidak terganggu saat berkultivasi. Dia menatap Fang Ling yang cengar-cengir menatap sinar terang di depannya. Fang Yuan mengerutkan keningnya, putrinya malah menggunakan teknik hukum ruang untuk menonton pertarungan antara pejuang Asura melawan iblis. Episode sebelumnya, pencerahan. Episode berikutnya, kekuatan Patriark Ye Langtian. Kekuatan Patriark Ye Langtian. Ye Langtian tak menyangka mayat hidup dari Dewa Iblis masih memiliki kekuatan besar dan tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ia menghadapi Dewa Iblis yang sesungguhnya. Guijing tersenyum lebar, ternyata klan Ye tidak memiliki anggota dari murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Kau lumayan hebat juga Patriark Ye. Akan tetapi apakah kamu mampu mengalahkan mereka? Ejek Guijing membuat semua mayat hidup menyerang Ye Langtian. Kami akan membantumu, Patriark. Seru Ye Fei ingin mendekati Ye Langtian. Namun, tiba-tiba dua iblis tingkat rendah menghadangnya, sehingga ia terpaksa mundur beberapa langkah menghindari serangan dari kedua iblis tingkat rendah itu. Jangan kemari, sahut Ye Langtian dengan ekspresi wajah masam, karena menghadapi mayat hidup Dewa Iblis saja ia sudah kesulitan apalagi ditambah mayat-mayat hidup lainnya. Ye Langtian menghela napas panjang dan berpikir sepertinya mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari gunung kematian. Sier. Bila situasi makin kacau, pergilah berlindung pada Dewa Kipas. Mungkin ia bisa membawamu keluar dengan selamat dari gunung kematian ini dan laporkan kejadian di sini pada Raja Yan. Akan tetapi jangan ceritakan tentang Dewa Kipas pada beliau, bilang saja kamu beruntung berhasil melarikan diri tanpa diketahui oleh iblis ini. Seru Ye Langtian pada putrinya. Ye Xie sangat sedih mendengarnya dan enggan menuruti seruan ayahnya. Namun, bila ia tidak menurutinya maka tidak ada yang akan membalaskan kematian mereka dan bisa saja iblis-iblis ini akan menuju klan Ye dan membunuh keluarganya yang ada di sana. Sier. Mengerti. Namun, aku yakin ayah pasti mampu mengalahkan mereka karena aku yakin ayah sangat kuat. Sahut Ye Xie sembari menangis terseduh-seduh. Ye Langtian tersenyum dan menggenggam erat gagang pedangnya, menatap tajam ke arah Guijing yang mengendalikan mayat-mayat hidup tersebut. Namun, tiba-tiba kerangka Dewa Iblis dan mayat-mayat hidup lainnya berubah menjadi debu. Energi spiritual iblis mereka bermuara ke gerbong kereta kuda siluman paling belakang rombongan klan Ye tersebut. Bukankah itu adalah gerbong kereta yang ditumpangi Dewa Kipas? Sepertinya ia memutuskan membantu kami. Gumam Ye Langtian tersenyum bahagia. Padahal sebenarnya Fang Yuan tidak memiliki niat membantu para Asura itu, ia hanya menginginkan energi spiritual iblis untuk memperkuat kultivasinya. Guijing mundur beberapa langkah dan mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka ternyata sengaja dijebak oleh Asura dengan berpura-pura kalah lebih dulu. Semuanya mundur. Teriak Guijing pada iblis-iblis tingkat rendah bawahannya. Mereka tidak akan mampu memenangkan pertarungan ini bila mayat-mayat hidupnya malah dimurnikan oleh ahli bela diri tersembunyi klan Ye itu. Lindungi, Bos Jing. Kawal dia. Para iblis tingkat rendah memasang barikade agar pejuang Asura tidak dapat menargetkan Guijing. Kalian pikir dapat pergi sesuka hati kalian setelah mencoba menghentikan laju kereta kuda siluman kami. Ancam Ye Langtian tiba-tiba muncul di belakang Guijing yang tidak bisa bertarung secara langsung,
karena teknik bela diri yang ia pelajari adalah pemanggilan mayat hidup. "Awas Bos Jing!" teriak iblis tingkat rendah menarik tangan Gui Jing. Sesaat kemudian kepala iblis tingkat rendah itu menggelinding di tanah. "Sial! Bunuh Asura bangsat itu!" Umpat Gui Jing sembari mencoba membangkitkan mayat hidup lainnya yang terkubur di gunung kematian ini. Namun, saat mayat-mayat hidup itu baru muncul, mereka langsung berubah menjadi debu lagi. Gui Jing sangat kesal. Dia lantas menatap tajam ke arah gerbong kereta kuda siluman rombongan Asura klan Ye paling belakang. "Bunuh Asura yang ada di gerbong kereta kuda siluman itu," seru Gui Jing. Kini ia tidak peduli lagi apakah akan terbunuh atau tidak, karena yang ia inginkan adalah membunuh Asura yang membuat rencana yang telah disusunnya dengan matang itu menjadi hancur lebur. Ribuan iblis tingkat rendah kemudian berduyun-duyun menuju kereta kuda siluman yang dikendalikan oleh Ye Jing tersebut. Ye Jing langsung ketakutan. Kenapa mereka malah terobsesi padaku? "Hei, Patriark Ye Langtian, kami ada di belakang bos kalian!" teriaknya, akan tetapi tidak ada iblis yang mau mendengarkan seruannya. "Sial! Dewa kipas kita akan diterkam ribuan iblis!" Ye Jing berteriak histeris. Ye Langtian segera mengayunkan pedangnya, sehingga puluhan iblis tingkat rendah langsung terpotong. Namun, itu belum sanggup menghentikan laju mereka yang berhamburan ke arah Ye Jing. Para pejuang Asura lainnya datang membantu mencegah para iblis tingkat rendah itu agar tidak menyerbu ke arah Ye Jing. Namun, para iblis tingkat rendah itu malah menghindar saja tanpa melakukan perlawanan. Mereka seperti dicuci otak untuk menuruti satu perintah saja, yaitu membunuh Ye Jing dan Dewa Kipas. "Berisik sekali di luar," gerutu Fang Yuan membuka matanya. "Ayah, kita menjadi target gerombolan iblis," seru Fang Ling sembari menunjuk ke arah cahaya putih di depan mereka yang merupakan teknik hukum ruang miliknya. "Apa aura dewa kita bocor keluar? Bukankah sudah ada formasi di gerbong ini agar aura dewa milik kita tidak bisa dirasakan oleh Asura maupun iblis?" Fang Yuan bingung kenapa gerbong kereta kuda siluman mereka yang menjadi target para iblis itu. "Apa yang akan kita lakukan? Mereka tinggal satu langkah lagi akan mencapai Ye Jing," desak Fang Ling yang sebenarnya ingin bertarung juga. Tangannya sudah gatal ingin menamparkan para iblis itu. "Apa boleh buat, sepertinya dewa ini akan menunjukkan belas kasihnya," sahut Fang Yuan sembari menjentikkan jari tangannya. Energi spiritual api Phoenix mengalir ke dalam sinar terang dari teknik hukum ruang Fang Ling, dan niat pedang api berjumlah ribuan melesat ke arah gerombolan iblis tingkat rendah itu. Dalam sekejap ribuan iblis tingkat rendah langsung dimusnahkan, sehingga pejuang Asura klan Ye tercengang. Hebat sekali. Dewa Kipas membunuh mereka tanpa keluar dari gerbong kereta kuda siluman. Ye Jing takjub. Ye Fei mengepal tangannya, ternyata kekuatan Dewa Kipas sangat mengerikan. Untung saja saat di arena pertarungan Dewa Kipas saat itu tidak bertarung dengan serius. Kalau sempat ia tersinggung oleh ejekan mereka maka semua pemuda Asura pasti telah dimusnahkan seperti iblis tingkat rendah itu. Episode sebelumnya, Iblis Gui Jing. Episode berikutnya, ini hanyalah masalah sepele. Fang Yuan. Ini hanyalah masalah sepele. Kamu hebat sekali ayah.
Sudah seperti dewa yang sesungguhnya saja. Mata Fang Ling berbinar-binar menatap Fang Yuan. Itu hanya iblis tingkat rendah saja, sedangkan iblis terkuatnya sudah dibunuh lebih dulu oleh pejuang Asura itu. Sahut Fang Yuan dengan santai, karena dewa iblis tingkat rendah saja ia kalahkan saat di dunia Tianwu, apalagi cuma iblis yang belum menyandang gelar dewa iblis, tentu mereka jauh lebih lemah sehingga dirinya tidak perlu mengerahkan kekuatan penuh dalam menghadapi mereka. Jangan ganggu aku lagi dengan masalah sepele seperti ini, biarkan saja pejuang Asura itu yang menuntaskannya. Ingat kamu tidak boleh menarik perhatian dan tetap bersikap rendah hati. Namun, Fang Ling malah menutup telinganya, karena ia sudah bosan mendengar nasihat seperti itu, yang terus diulang-ulang oleh ayahnya. Ye Jing menangkupkan tinju. Terima kasih Dewa Kipas telah membantu Kak. Lanjutkan saja perjalanannya, ini hanyalah masalah kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Fang Ling langsung menyela ucapan Ye Jing. Baik Dewi Ling. Sahut Ye Jing. Ternyata tadi itu adalah serangan dari Dewi Ling. Dia hebat sekali. Gumamnya. Ye Jing segera memberitahu pejuang Asura lain agar tidak membuat keributan di dekat gerbong kereta kuda siluman yang ditumpangi oleh Dewa Kipas dan Dewi Ling. Ye Xie dan Ye Langtian terpaksa mengurungkan niat mereka untuk mengucapkan terima kasih pada kedua dewa itu. Ayo lanjutkan perjalanan menuju kota hantu. Seru Ye Langtian sembari membawa kepala Gui Jing sebagai tanda bukti bahwa saat ini para iblis mulai melakukan pergerakan yang sangat meresahkan, karena berulang kali menyergap para Asura yang sedang bepergian. Dunia kecil di dalam dantian milik Fang Yuan bertambah luas dan memiliki energi spiritual yang sangat padat. Roh bela diri Phoenix kini bertambah besar lagi, mungkin saat ia dijadikan tumbal lagi oleh Fang Yuan maka dirinya tak perlu lagi ketakutan. Dia cukup percaya diri mampu melawan dewa iblis tingkat rendah. Apakah kekuatan Tuan Fang kini telah melewati kekuatan Tuan saat masih menjadi dewa tingkat rendah? Roh bela diri Phoenix bertanya pada Fang Yuan. Aku rasa iya. Namun, entahlah. Kekuatan itu hanya bisa diukur saat melawan musuh, akan tetapi dengan energi spiritual yang sangat berlimpah ini mungkin aku bisa bertarung 100 tahun tanpa berhenti. Sahut Fang Yuan. Oh, begitu. Aku sudah tak sabar ingin melawan Dewi Phoenix lagi. Gara-gara dia aku merasakan betapa sakitnya saat kematian itu, dan aku akan melakukan pembalasan yang jauh lebih kejam. Roh bela diri Phoenix memasang ekspresi wajah sangar. Namun, Fang Yuan malah tersenyum karena roh bela diri Phoenix malah terlihat sangat lucu saat sedang marah. Dia juga teringat, saat di masa lalu dirinya sering menjadikan roh bela diri Phoenix sebagai umpan dan tumbal bila lawannya adalah kultivator kuat, sehingga roh bela diri Phoenix sering merajuk padanya. Kalau begitu ayo kita latih tanding. Fang Yuan langsung membuat cloning dirinya di dalam dunia kecil di dantiannya itu, sehingga roh bela diri Phoenix langsung mengerutkan keningnya. Bos Fang, bagaimana latih tandingnya kita tunda dulu. Aku sepertinya ingin bertelur, nanti calon anak kita berakhir cacat dan malah menetaskan anak ayam. Roh bela diri Phoenix berkilah dan terbang menjauh dari cloning Fang Yuan. Dari mana ayam jago ini pandai membual? Fang Yuan mengerutkan keningnya. Jangan kabur. Ayo lawan aku. Teriak Fang Yuan segera menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor,
sehingga pedang sebesar gunung melesat ke arah roh beladiri Phoenix. Bos laknat. Mana mungkin bawahan bisa menang melawan tuannya. Cepat keluar dari sini, brengsek. Umpat roh beladiri Phoenix. Namun, Fang Yuan tetap mengabaikan keluhannya. Roh beladiri Phoenix dibuat babak belur hingga bulu-bulunya habis dan menangis terseduh-seduh memohon ampunan. Ketika rombongan klan Yan keluar dari Gunung Kematian, Fang Yuan segera berhenti menyerap energi spiritual dan membuka matanya sembari tersenyum lebar karena mendapatkan energi spiritual iblis yang sangat berlimpah saat di Gunung Kematian. Ye Jing berbelok saat akan mendekati kota hantu. Ia memilih jalan pada jalur kanan, sedangkan menuju kota hantu adalah jalur kiri. Mulai sekarang, kita akan bergerak sendirian saja Dewa Kipas. Perbatasan wilayah tengah sudah dekat dari sini. Seru Ye Jing. Ya, kalau kamu kembali ke kota hantu nanti, katakan pada Patriark Ye dan Ye Xie aku berterima kasih karena diberikan tumpangan gratis serta masalah segel kematian pada Ye Xie telah kuhilangkan. Sahut Fang Yuan, padahal ia tidak ada segel kematian di jantung Ye Xie. Justru kami yang seharusnya berterima kasih Dewa Kipas. Kata Ye Jing tersenyum cerah. Aku tidak bisa berbicara lebih banyak lagi karena daerah di sekitar sini dilalui oleh banyak asura yang juga ingin ke kota hantu. Fang Yuan tidak berbicara lagi, karena bila keberadaannya diketahui oleh asura lain maka akan sangat merepotkan bila harus bertarung melawan mereka. Bisa saja salah satu raja asura akan muncul karena kota hantu sangat dekat dari sini. Beberapa saat kemudian, Ye Jing tersenyum karena melihat pegunungan Kunlun, wilayah yang membagi wilayah Asura dengan dewa. Aku hanya bisa mengantar kalian hingga puncak pegunungan itu saja, setelah itu kita akan memilih jalan hidup masing-masing dan mungkin kita akan bertemu lagi. Namun, saat itu terjadi maka bilah pedang kita yang akan beradu. Ye Jing berkata dengan semangat, akan tetapi tiba-tiba lereng pegunungan Kunlun bergetar hebat, sehingga kuda siluman berhenti berlari. Apa yang terjadi? Ye Jing bingung dan segera menghunus pedangnya. Fang Yuan menghancurkan atap gerobak kereta kuda siluman dan melayang di 20 langkah dari permukaan tanah bersama Fang Ling. Fang Yuan menatap ke arah permukaan tanah yang bergetar sehingga kuda siluman itu ketakutan, walaupun Ye Jing berusaha menenangkannya. Namun, kuda siluman itu malah ingin berbalik arah untuk menjauhi lereng pegunungan Kunlun. Kamu pergilah Ye Jing. Kami akan terbang ke puncak pegunungan ini untuk memasuki wilayah para dewa. Seru Fang Yuan, yang sebenarnya sudah tahu siapa yang menyebabkan getaran pada lereng pegunungan Kunlun tersebut. Ye Jing menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Sampai jumpa di medan perang Dewa Kipas. Sahutnya. Fang Yuan tersenyum karena mereka selalu berbicara tentang perang. Padahal ia datang ke dunia abis hanya untuk singgah sementara saja dan akan menuju dunia surgawi. Episode sebelumnya. Kekuatan Patriark Ye Langtian. Episode berikutnya. Siluman Ular Putih. Siluman Ular Putih. Hanya dalam satu kedipan mata saja, kereta kuda siluman yang ditunggangi oleh Ye Jing langsung menghilang dari lereng pegunungan Kunlun. Namun, Fang Yuan dan Fang Ling masih belum bergerak dari tempat mereka melayang. Fang Yuan mengibaskan kipas bambunya, kemudian menutup mulutnya. Apakah kamu masih belum keluar juga?
Apakah ada orang di sekitar kita? Sahut Fang Ling menoleh ke segala arah. Namun, ia tidak melihat siapapun di sekitar mereka. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena kamu diam saja, aku mengira kamu malah memahami situasi di sini. Ternyata kamu hanya ikut-ikutan saja melayang dan bersikap seperti memahami situasi. Gerutu Fang Yuan sembari memukul kening Fang Ling dengan kipas bambu dengan pelan. Kan, ayah mengatakan agar tidak menarik perhatian, makanya aku diam saja. Sahut Fang Ling menggerutu karena selalu salah di mata ayahnya. Fang Yuan menghela napas panjang dan menatap ke arah bawah, karena sesuatu yang dipanggilnya itu belum juga muncul dari dalam tanah. Jangan sampai dewa ini berkata sekali lagi atau kamu akan berakhir menjadi daging bakar. Ancam Fang Yuan sembari mengibaskan kipas bambu. Badai api berbentuk bulan sabit melesat ke arah lereng pegunungan, sehingga ledakan keras mengakibatkan muncul lubang sedalam 50 langkah. Dewa sialan, aku akan memakanmu. Teriak siluman ular putih tiba-tiba muncul dari bawah tempat Fang Yuan dan Fang Ling melayang. Mulut siluman ular putih itu terbuka lebar, itu bisa menelan bukit kecil atau pagoda tertinggi. Ukurannya sangat besar dan panjangnya mungkin sepanjang pegunungan Kunlun. Fang Ling mengerutkan keningnya dan segera terbang 10 langkah di atas Fang Yuan, karena ia yakin ayahnya dapat mengalahkan siluman ular putih ini, sebab ia merasa tidak ada yang dapat mengalahkan ayahnya saking kuatnya dia saat ini. Dasar siluman jahat. Kenali dulu siapa lawanmu, barulah bersikap sok tangguh. Aku akan menyucikan jiwamu. Fang Yuan mengeluarkan tongkat pengemis dari cincin dimensinya. Energi spiritual api Phoenix mengalir dari dantian Fang Yuan menuju titik meridian di telapak tangannya, kemudian tongkat pengemis tiba-tiba memanjang dan membesar sebesar gunung. Fang Yuan mengayunkan tongkat pengemis yang dipenuhi kobaran api itu ke arah mulut siluman ular putih yang terbuka lebar. Bersiap menelan Fang Yuan dan Fang Ling. Boom! Siluman ular putih terhempas menabrak pegunungan Kunlun dengan keras, sehingga pegunungan itu hancur berkeping-keping. Pos penjagaan pihak dewa dan asura merasakan getaran gempa yang diakibatkan benturan keras itu. Masing-masing kubu segera mengirim tim untuk menyelidiki apa sebenarnya yang sedang terjadi di pegunungan Kunlun. Siluman ular putih menampakkan bentuk setengah ular dan setengah manusia yang merupakan gadis cantik berdada besar, sehingga Fang Yuan terbatuk-batuk saat Fang Ling menatap ke arahnya. Siluman ular putih itu menyeka darah dari sudut bibirnya dan menatap tajam ke arah Fang Yuan. Tatapan mata siluman ular itu menampakkan tatapan penuh dengan kebencian, berbeda dengan tatapan mata para asura, sehingga Fang Yuan menduga siluman ular putih ini mungkin pernah disakiti oleh salah satu dewa. Lepaskan saudariku. Aku telah menunggumu selama puluhan ribu tahun dan akhirnya kita bertemu lagi Dewa Fang. Teriak siluman ular putih, sehingga Fang Yuan bingung, sejak kapan ia memiliki musuh siluman ular putih. Fang Yuan mencoba-coba mengingat-ingat kenangan dirinya saat menjadi dewa tingkat rendah dan dia tidak pernah merasa pernah menawan siluman ular, karena ia turun ke dunia abis hanya untuk mendapatkan poin dewa dengan ikut berperang melawan asura dan iblis. Sepertinya kamu salah sasaran. Aku adalah dewa yang penuh belas kasih. Tidak mungkin aku menghukum seseorang tanpa alasan yang jelas. Sahut Fang Yuan.
Aku akan memaafkanmu bila kamu segera menyingkir dan membiarkan kami memasuki wilayah tengah. Dewa Sialan. Jangan berpura-pura lupa, aku masih mengingat saat kau mengambil ular warna-warni dari ranting pohon dan kamu berkata saat itu bahwa kamu akan memeliharanya. Teriak siluman ular putih. Fang Yuan kembali mencoba mengingat-ingat apakah pernah melakukan hal seperti yang dikatakan oleh siluman ular putih itu, dan ia teringat saat itu ia membawa ular berwarna-warni berukuran kecil, akan tetapi ia sebenarnya telah memanggang ular itu dan memakannya. Fang Yuan bingung cara mengelabui siluman ular putih itu dan teringat saat itu, di ranting pohon lainnya ada ular kecil berwarna putih dan itu pasti siluman ular putih ini. Ah, aku ingat. Dia telah menjadi salah satu peliharaan dewa tertinggi di surga dan aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Namun, aku yakin dia pasti baik-baik saja. Fang Yuan berkilah sembari tersenyum masam. Betulkah? Selidik siluman ular putih curiga Fang Yuan membohonginya. Apakah dewa pernah berbohong? Fang Yuan menutup mulutnya dengan kipas bambu dan berdiri di atas tongkat pengemis yang tertancap di tanah. Namun, siluman ular putih malah tertawa, tetapi air matanya mengalir membasahi wajahnya. Hahaha, aku sungguh bodoh. Kenapa aku harus bertanya pada dewa iblis yang membunuh saudariku? Karena kamu itu bukanlah dewa sebab hanya dewa iblislah yang suka memutar balikkan fakta. Siluman ular putih segera meliuk-liuk melesat mendekati Fang Yuan. Kami itu memiliki keterikatan jiwa dan saat kamu membawanya keterikatan jiwa kami langsung menghilang, yang berarti dewa iblis sepertimu telah membunuhnya. Teriaknya. Fang Yuan mundur sembari ingin meraih tangan Fang Ling agar ia tidak terkena dampak serangan siluman ular putih. Namun, Fang Ling malah menghilang secara tiba-tiba dan muncul 1000 langkah di atas permukaan tanah. Aku baik-baik saja, ayah. Cepat kalahkan siluman ular putih itu. Seru Fang Ling sembari mengacungkan jempol tangan. Fang Yuan mengerutkan keningnya, ternyata putrinya lebih sigap darinya, padahal dulu dirinya sangat terkenal sebagai spesialis kabur nomor 1 di Kekaisaran Wei. Siluman ular putih berubah wujud ke bentuk ular raksasa lagi dan ia menyemburkan bisa ular atau racun ke arah Fang Yuan. Fang Yuan mengibaskan kipas bambu, sehingga badai api langsung mendorong cairan racun siluman ular putih menjauh darinya. Kemudian Fang Yuan menendang tongkat pengemis yang langsung melesat ke arah kepala siluman ular putih. Dewa Fang, terimalah kematianmu bangsat. Umpat siluman ular putih sembari mengayunkan ekornya menangkis tongkat pengemis. Episode sebelumnya. Ini hanyalah masalah sepele. Episode berikutnya. Siluman ular putih 2. Ular putih 2. Sepertinya aku akan mencoba senjata baruku padamu. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis. Siluman ular putih sudah menduga Fang Yuan pasti sulit ditangani walaupun ia telah berlatih dengan keras selama puluhan ribu tahun untuk melakukan aksi balas dendam ini. Namun, ternyata kekuatannya belum cukup menghadapi kekuatan dewa. Dia teringat dengan sosok misterius yang memberikan pil aneh berwarna hitam pekat pada dirinya. Sosok misterius itu mengatakan kalau pil itu dapat meningkatkan kekuatannya menjadi 2 kali lipat lebih kuat dari kekuatan aslinya. Di tangan Fang Yuan muncul panah Phoenix dan ia langsung menarik tali busurnya, sehingga melesat anak panah yang terlihat seperti Phoenix yang sedang terbang menukik ke arah siluman ular putih.
Aku tak boleh ragu-ragu. Aku akan menelan pil ini sehingga bisa membalaskan dendam atas kematian saudariku. Gumam siluman ular putih segera menenggak pil aneh yang diberikan oleh sosok misterius padanya. Siluman ular putih merasakan kekuatannya melonjak drastis, akan tetapi kesadarannya juga seperti terkikis dan tak lama berselang ia malah terlihat seperti mayat hidup yang dipenuhi energi spiritual iblis. Kedua bola mata siluman ular putih menjadi hitam pekat, kulit tubuhnya yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna hitam sehingga Fang Yuan terkejut melihat perubahan pada tubuhnya tersebut. Dia telah jatuh ke jalan iblis gara-garaku. Gumam Fang Yuan merasa bersalah. Siluman ular putih mengayunkan ekornya ke arah anak panah yang ditembakkan oleh Fang Yuan. Dan anak panah itu dihempaskan sejauh 1 mil, sehingga tempat anak panah itu tertancap langsung hancur berkeping-keping serta dipenuhi kobaran api. Pil yang sangat hebat. Namun, sayang sekali itu telah menghilangkan akal sehatmu. Fang Yuan menghela napas panjang. Sekarang bagaimana cara mengalahkannya tanpa harus membunuhnya? Ya. Gumamnya kebingungan. Untuk menebus kesalahan masa lalunya, Fang Yuan berniat akan menyelamatkan siluman ular putih ini. Namun, kekuatannya kini melonjak naik oleh pil aneh yang ditelannya itu dan Fang Yuan tidak memiliki obat penawarnya. Untuk membuat penawar obat itu, Fang Yuan juga harus memiliki sampel pil itu. Namun, Fang Yuan takut cuma itu satu-satunya pil miliknya sehingga ia tidak bisa membuat penawarnya agar kesadaran siluman ular piton pulih kembali. Siluman ular putih menyemburkan racun atau bisa ular dari mulutnya. Namun, cairan yang keluar itu berwarna hitam dan terlihat seperti jauh lebih mematikan dari racun ular pada umumnya. Fang Yuan mengibaskan kipas bambunya sehingga badai api kembali menghempaskan racun ular tersebut. Namun, tiba-tiba siluman ular putih malah menghilang masuk ke dalam tanah. Tidak ada getaran seperti sebelumnya, sehingga Fang Yuan tidak dapat mendeteksi pergerakan siluman ular putih. Dia hebat sekali. Namun, aku menebak dia akan muncul dari bawahku. Tebak Fang Yuan sembari melempar tongkat pengemis ke permukaan tanah. Namun, tiba-tiba siluman ular putih malah muncul 100 langkah di belakang Fang Yuan sembari melompat ke arahnya dengan menyemburkan racun ular lebih dulu dan mulutnya terbuka lebar ingin menelan tubuhnya. Trik ini lagi. Fang Yuan mengibaskan kipas bambu, sehingga badai api menghempaskan racun ular. Tinju naga penggetar langit tahap pertama. Fang Yuan meninju rahang bawah siluman ular putih. Siluman ular putih terhempas berguling-guling yang langsung menimbulkan getaran hebat seperti gempa bumi. Akan tetapi saat telah berhenti ia langsung masuk lagi ke dalam tanah. Aku khawatir bila ia menyerang lagi malah aku tidak sengaja malah membunuhnya. Gumam Fang Yuan sembari mengedarkan energi spiritualnya untuk mencari keberadaan siluman ular putih. 10 pejuang Asura telah muncul di pegunungan Kunlun yang kini telah hancur berkeping-keping. Mereka tampak kesal menatap ke arah Fang Yuan, karena dirinya bertarung di sisi wilayah yang dikuasai oleh Asura, sehingga wilayah Asura lah yang paling terdampak dalam pertarungan itu. Hei, Dewa Sialan. Berikan kami penjelasan yang memuaskan terhadap apa yang terjadi di sini. Salah satu Asura membentak Fang Yuan. Betul. Kalau kamu berani berkilah, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu.
Ancam Asura lainnya. Pejuang Asura memang sangat terkenal dengan rasa percaya diri mereka yang tinggi. Mereka selalu merasa paling kuat dari yang lainnya, walaupun yang mereka hadapi itu adalah dewa yang mendominasi surga. Buat apa bernegosiasi dengan dewa tingkat rendah itu? Ayo kita bunuh saja dia dan cari tahu siapa yang telah ia lawan sampai menghancurkan pegunungan Kunlun. Seru salah satu Asura. Namun, sebelum mereka menyerang Fang Yuan, tiba-tiba 5 dewa muncul di bekas pegunungan Kunlun sembari menatap ke arah Fang Yuan dan para Asura. Siapa yang ingin menantang dewa? Apakah kalian sudah bosan hidup? Salah satu dewa berkata sembari mengeluarkan tombak emas miliknya. Para pejuang Asura mengerutkan kening mereka dan ingin segera menyerang dewa yang menurut mereka sangat sombong itu. Namun, keempat Raja Asura memerintahkan untuk menahan diri agar tidak memulai konflik dengan dewa selama pertemuan akbar Asura berlangsung di kota hantu, sehingga mereka hanya bisa menggertakkan gigi saja. Fang Yuan tersenyum lebar dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada para dewa itu. Terima kasih senior telah menolongku. Kalau kalian tidak datang entah apa yang akan terjadi pada kami. Fang Yuan menyeka air matanya. Kami. Sahut salah satu dewa karena hanya melihat ada Fang Yuan saja di sana. Rekanku satu lagi di sana. Fang Yuan menunjuk ke arah langit dan Fang Ling langsung melambaikan tangan pada para dewa itu. Mereka langsung berpikir Fang Ling adalah dewi yang memiliki hobi yang aneh-aneh, karena dirinya malah berkamuflase menjadi gadis kecil dan meniru kelakuannya juga. Saat mereka sedang lengah, tiba-tiba siluman ular putih muncul lagi dari bawah Fang Yuan dan membuka mulutnya lebar-lebar ingin menelan tubuh Fang Yuan. Episode sebelumnya, Siluman Ular Putih. Episode berikutnya, Kota Huayang.